Mungkin kalau ada batasan yang paling sulit buat kami adalah waktu. Bagus sekali ya acara ini, apalagi diselenggarakan di gedung yang sebenarnya legendaris ini. Ini gedung kalau nggak salah bikin tahun 1820. Mungkin saya bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi kita menampilkan sesuatu yang yang berarti, ciptaan dari karya-karya ciptaan dari Mas Eros Djarot sejak tahun 70-an, kemudian dibungkus dengan tampilan teman-teman yang masih muda yang namanya Barong Milenial. Sebenarnya band Barong ini kan band dari tahun 70-an. Itu kan karya-karya lamanya beliau gitu. Dan saya kira ketika karya-karya itu dimainkan dengan generasi muda, kita bisa berharap bahwa generasi muda juga merasa ada relation dengan karya tersebut dan bisa terus karya itu menjadi karya yang abadi atau paling tidak dinikmati lewat generasi ke generasi berikut. Jadi saya senang karena ada perpaduan antara generasi Mas Eros Djarot dari tahun 70-an dan begitu bersemangat, itu memberikan tempat buat anak-anak muda. Termasuk perbedaan di aransemennya sendiri tadi? Oh iya, sangat berbeda ya. Sebenarnya sebuah lagu yang berarti, yang bagus itu sebetulnya bisa kita dengar dengan aransemen yang berbeda-beda. Kamu sendiri peminat Eros? Oh sangat, saya selalu ingin banget terlibat dalam karya-karya konser-konser Mas Eros, karena saya suka karya-karya dia, kata-katanya bagus. Terus yang tadi saya bawakan tuh saya memang suka. Dari saya masih kecil, saya suka lagu-lagu itu. Untuk yang 2 lagu itu tadi saya I'm a big fan of him. Okay. Gitu. Mas Eros Djarot tuh legenda. Ya pasti kita kan takut sih ya, tapi kan kita harus mempersiapkan diri. Sebenarnya kalau kita bernyanyi, kita harus berpikir, bukan hanya merasa. Itu yang orang-orang kadang-kadang berpikir, melihat bahwa penyanyi itu seolah nggak melakukan pemikiran. Itu enggak. Penyanyi harus berpikir juga. Jadi ketika latihan, ketika manggung, mendalami, kemudian membentuk muscle memory kita untuk supaya pada saat kita perform itu lebih otomatis keluar dari suara. Saya cuma berharap bahwa dalam 5 tahun atau paling tidak 4,5 tahun ini saya bisa memberikan yang terbaik, jadi wakil rakyat, memotret kehidupan dan kesulitan masyarakat, kemudian bawanya ke forum di depan di Dewan Perwakilan Rakyat, juga mengawal, kemudian memonitor apakah aspirasi-aspirasi ini termasuk juga di lapangan seni ini bisa benar-benar ditindaklanjuti lah oleh pihak eksekutif ya. Kira gitu. Atau tanya ke penyelenggara ya. Jadi kayaknya mau ditunda, tapi saya belum tahu kapan. Ininya klarifikasinya harus dari penyelenggara. Jadi masih punya ingin untuk bikin konser nanti? Sangat lah, saya sangat ingin bisa. Saya sangat ingin bisa konser di Indonesia. Tapi ingin yang masih seperti Trio Treva atau solo aja? Saya belum tahu. Terus terang belakangan saya karena jabatan baru jarang manggung sebetulnya. Saya memang menghentikan kegiatan bermusik. Tapi kalau ada kesempatan pasti lah. Mungkin ada beberapa bulan ke depan. Saat ini ya sama aja ya. Saya kan nggak bisa meninggalkan apa yang sudah membesarkan saya, yaitu musik. Dan sebenarnya politik itu saya menganggap sebagai satu yang netral saja, sebagai satu cara upaya manusia untuk mengatur kemaslahatan hidup bersama, termasuk di dalam bagaimana kita mencapai kehidupan yang lebih indah. Kurang lebih sama seperti apa yang diinginkan oleh seniman, menciptakan satu yang baik, ya, enak dipandang dan juga enak di hati, enak dalam pikiran. Itu kan sebenarnya yang diinginkan oleh semua manusia. Latar belakang saya memang seni, tapi saya kira politik juga punya tujuan yang kurang lebih sama. Keadilan, kebenaran, ya, proporsi yang benar dalam masyarakat itu saya kira mirip dengan apa yang kita namakan satu keindahan. Beda lah, pasti beda. Tadi saya bilang politik itu kan sebetulnya suatu cara untuk mengatur manusia atau kelompok-kelompok manusia dengan tujuan dan aspirasi yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa memperjuangkan untuk semua dalam proporsi yang tepat untuk kemajuan kemaslahatan banyak orang. Tentu berbeda dengan seni ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin beririsan sama, artinya dalam kita melihat apa yang baik dan buruk kurang lebih sama dengan setiap manusia sebetulnya diberikan kemampuan untuk menilai mana yang baik, mana yang buruk.
dan dalam politik kita juga ingin mewujudkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, dan tidak ingin masyarakat kita mengarah ke satu yang buruk, ya, itu yang ingin dicapai. Kita ingin ada peningkatan sesuatu yang lebih baik dalam masyarakat. Okay, will you continue political punya career atau mungkin untuk satu term saja? Saya sebenarnya punya keinginan itu, tapi saya tidak bisa mengatakan itu satu bentuk obsesi atau keinginan yang luar biasa. Pada akhirnya kan kembali kepada masyarakat, kepada kondisi yang ada, kepercayaan masyarakat terhadap kita ya, sebagai katakanlah wakil dari mereka. Sebenarnya saya punya beberapa agenda, paling tidak dalam 5 tahun ini saya berarti dalam kehidupan bernegara di Indonesia, bermasyarakat, saya punya kontribusi, mungkin juga di lapangan seni saya bisa banyak berperan, bisa melihat kemajuan paling tidak dalam 5 tahun atau sekarang tinggal 4,5 tahun dalam masa jabatan saya sebagai wakil rakyat. Saya benar-benar bisa mewakili rakyat, bisa mewujudkan apa yang menjadi agenda. Saya tertarik dengan politik sejak dulu. Saya juga kuliah memang fakultas hukum. Saya punya latar belakang pendidikan yang ya bukan terlalu tinggi tapi lumayan, dan sebenarnya kalau kita belajar hukum kita banyak bersentuhan dengan apa yang namanya politik. Karena hukum sebagai aturan sebetulnya itu adalah hasil daripada politik. Satu bentuk komunikasi antara anggota masyarakat tentang apa yang mereka bisa kompromikan dalam suatu bentuk aturan yang kemudian menjadi hukum, ya kan, menjadi satu aturan positive law atau apa katakan itu sebenarnya melalui proses-proses apa yang kita kenal sebenarnya proses politik. Jadi satu itu berhubungan. Saya belum tahu sampai kapan saya bisa terus ada di bidang politik ini, tapi saya coba menyeimbangkan semuanya. Oh iya tentulah. Saya kira begini. Lembaga perwakilan itu memerlukan pemenuhan daripada aspek keterwakilan itu sendiri, ya kan, representation gitu ya. Jadi kalau ada wakil rakyat dari bidang seni, kemudian dengan latar belakang artis atau seniman, itu boleh-boleh aja, karena setiap wakil rakyat punya latar belakang berbeda, aspirasi berbeda. Syukur-syukur kalau yang bersangkutan memang punya kemampuan yang cukup untuk mewakili golongan-golongan mereka, ya kan? Saya kira ya itu satu hal yang wajar, yang natural dalam keterwakilan anggota itu dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira seperti itu. Tentu saya nggak bisa banyak hal, tapi saya belajar untuk bisa mampu berpikir, berbicara, menyampaikan aspirasi bukan hanya untuk seni atau latar belakang saya seperti musik, tapi juga untuk banyak orang. Saat ini kan saya ada di bidang yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Riset, Olahraga, Kebudayaan, Pemuda, dan Badan Pusat Statistik. Jadi kurang lebih hal-hal seperti ini saya harus pelajari semuanya, bukan hanya kemudian menyuarakan soal semata-mata seni dan musik dan sebagainya. So basically you're enjoying yourself? Saya enjoy. Saya punya curiosity. Saya tuh orangnya suka pengen tahu, ingin mempelajari. Mungkin kalau ada batasan yang paling sulit buat kami adalah waktu. Waktu nggak mudah untuk kita kemudian belajar segala macam hal dengan keterbatasan ya, time constraint. Ya.